Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemantauan Obat Kadaluarsa dengan Pelangi Excel di Puskesmas Rusip. Perkenalkan, nama saya Makfirah. Jabatan saya sebagai asisten apoteker terampil unit kerja di UPTD Puskesmas Rusip. Latar belakang dari judul yang saya angkat yaitu: pertama, peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pelatihan dasar CPNS untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Masih banyak ditemukan obat kadaluarsa yang tidak terdeteksi sehingga ini menjadi kerugian negara. Di tahun 2021 terdapat 32 item obat kadaluarsa dengan jumlah yang bervariatif, dan tahun 2022 ada 37 item obat dengan jumlah yang bervariatif pula. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu dapat mengimplementasikan sikap perilaku bela negara dan nilai dasar ASN serta dapat membawa perubahan positif di lingkungan kerja. Manfaatnya bagi penulis yaitu mengetahui tentang sikap perilaku bela negara dan nilai-nilai dasar ASN serta mampu mengimplementasikannya di lingkungan kerja. Manfaat lainnya yaitu dapat mencapai mutu pelayanan yang berkualitas di lingkungan kerja serta dapat mengendalikan obat kadaluarsa. Ini adalah pekarangan Puskesmas Rusip. Puskesmas Rusip termasuk dalam kategori daerah terpencil, dibangun pada tahun 2007, kemudian mulai difungsikan pada tahun 2008. Visi dari Puskesmas Rusip yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkarakter menuju masyarakat yang bersih dan sehat. Sedangkan misi dari Puskesmas Rusip yaitu: pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Kedua, meningkatkan pelayanan yang berkualitas untuk kesehatan ibu dan anak. Ketiga, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi kesehatan. Keempat, meningkatkan upaya pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Nilai dari Puskesmas Rusip yaitu BUGE, yang berarti B. Bersahaja dalam memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan status sosial. U. Utamakan pelayanan yang ramah, sopan, dan santun. G. Giat memberikan perubahan untuk kesehatan masyarakat atau inovatif. E. Efektif, cepat dan benar, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah struktur organisasi dari Puskesmas Rusip. Ada 3 isu yang teridentifikasi di Puskesmas Rusip, yaitu: pertama, kurang optimalnya pengendalian obat yang akan mendekati masa kadaluarsa. Kedua, minimnya kesadaran petugas dalam penandaan obat lasa. Ketiga, sulitnya pegawai dalam mengingat pasien yang memberikan resep terlebih dahulu. Berdasarkan penetapan core isu melalui teknik USG, didapatkan satu prioritas masalah yaitu kurang optimalnya pengendalian obat yang akan mendekati masa kadaluarsa dengan skor 14. Identifikasi penyebab isunya yaitu berdasarkan sistem memiliki SOP namun belum dilaksanakan secara baik, lalu tidak adanya penandaan obat yang akan kadaluarsa, dan jarang melakukan pengecekan. Berdasarkan surroundings, rendahnya kepedulian karyawan, dan lemahnya pengawasan terhadap barang yang baru masuk. Berdasarkan skills itu karena tidak adanya keinginan untuk belajar dan belum ada pelatihan untuk pengelolaan. Berdasarkan supplier yaitu karena permintaan obat yang lebih untuk obat yang jarang digunakan. Dengan aktualisasi di unit kerja Puskesmas Rusip Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan ketiga isu yang teridentifikasi, isu yang akan diangkat yaitu kurang optimalnya pengendalian obat yang akan mendekati masa kadaluarsa. Gagasan pemecahan isu yaitu pemantauan obat kadaluarsa dengan metode Pelangi Excel di Puskesmas Rusip. Jika isu yang diangkat tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada menimbulnya obat kadaluarsa, membutuhkan biaya lebih untuk pemusnahan, bahaya kesalahan menyerahkan obat yang sudah kadaluarsa, dan obat menjadi sia-sia.
Ada 5 kegiatan rancangan aktualisasi yang saya kerjakan, yaitu pertama, membuat standar operasional prosedur (SOP) tentang kadaluarsa. Kedua, melakukan stock of name dan pendataan data ED. Ketiga, membuat alur barang masuk di apotik. Lalu membuat rancangan untuk data di aplikasi dan melakukan evaluasi terhadap obat yang baru masuk. Berikut ini adalah persiapan rancangan kegiatan berdasarkan tabel metrik yang saya buat. Jadwal kegiatan yang akan saya lakukan yaitu pada minggu pertama saya akan membuat SOP tentang kadaluarsa, yang minggu kedua dan ketiga untuk membuat rancangan untuk data di aplikasi, minggu keempat dan kelima melakukan stock of name dan pendataan, minggu keenam membuat alur barang masuk di apotik, minggu ketujuh dan kedelapan yaitu melakukan evaluasi terhadap obat yang baru masuk. Sekian video hasil rancangan aktualisasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.